Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safitri dengan NIM B1D119060 dari kelas 2019B Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul pankreas. Anatomi pankreas. Pankreas merupakan organ berbentuk lonjong yang terletak pada bagian kiri atas perut, tepatnya di belakang organ lambung. Panjang pankreas adalah 15-25 cm dan tebalnya lebih 2,5 cm pada manusia. Teksturnya menyerupai spons dan bentuknya mirip ikan atau buah pit yang memanjang. Bagian kepalanya tampak menempel pada dua denum atau usus 12 jari. Bagian-bagian pankreas ada badan, ada kepala, badan, dan ekor. Kepala adalah bagian organ yang paling luas dengan bentuknya melengkung menyerupai huruf C. Kemudian ada badan, adalah bagian pusat dari pankreas, lokasinya tepat berada di belakang lambung. Kemudian ada ekor. Ekor adalah bagian kiri sekaligus ujung pankreas yang langsung berbatasan dengan limpa. Kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin adalah organ yang menghasilkan hormon yang tidak memiliki saluran atau pembuluh khusus, sehingga hormon yang dihasilkan akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pankreas menghasilkan beberapa hormon yang peredarannya melalui pembuluh darah. Kemudian kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang memiliki saluran khusus tidak melalui darah. Kelenjar eksokrin pankreas salurannya melalui ductus pancreaticus, baik Wirsung atau Santorini. Dua saluran ini berfungsi untuk membawa enzim yang diproduksi oleh pankreas menuju duodenum. Saluran pankreas akan bergabung dengan saluran empedu, kemudian memasuki duodenum melalui ampula hepatopankreas. Fungsi pankreas, yang pertama ada fungsi endokrin pankreas. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut. Ada insulin, glukagon, samositostatin, dan polipeptida pankreas. Hormon-hormon endokrin ini utamanya mengatur keseimbangan gula darah. Yang kedua, fungsi eksokrin pankreas. Pankreas memiliki banyak kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mempunyai saluran khusus tanpa melewati darah. Hormon yang dihasilkan akan melewati saluran-salurannya sendiri. Enzim-enzim yang dihasilkan kelenjar eksokrin di antaranya ada amilase untuk mencerna karbohidrat, lipase untuk mencerna lemak, serta tripsin dan kimotripsin untuk mencerna protein. Begitu makanan dicerna dalam lambung, kelenjar pankreatik akan melepaskan berbagai hormon di atas. Hormon-hormon dialirkan melalui saluran khusus lalu bertemu dengan cairan empedu sebelum akhirnya sampai pada usus 12 jari. Pulau-pulau Langerhans terdiri dari beberapa sel, yaitu sel alfa sekitar 20% menghasilkan hormon glukagon, sel B dengan jumlah paling banyak 70% menghasilkan hormon insulin, sel delta sekitar 5-10% menghasilkan hormon somatostatin. Pemeriksaan fungsi pankreas dengan tes amilase tes. Praanalitiknya spesimen, jenis spesimen yang digunakan serum, plasma, heparin. Cara pengambilannya darah kapiler dan darah vena. Cara penyimpanan pada suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius stabil selama 1 hari. Pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius stabil selama 7 hari. Pada suhu minus 20 derajat Celcius stabil selama 2 bulan sampai 1 tahun. Analitik dengan standar WHO atau IFCC, dia menggunakan metode reaksi enzimatik dengan prinsip 4,6 etilden atau G1, 4 nitropenil atau G7, alfa 1 sampai lebih dari 4, demaltoheptoaside atau substrat oleh amilase dihidrolisis menjadi 4,6 etilden, GP alfa 1 sampai lebih dari 4, deglucopyranosi, GX tambah nitropenil GP, G7X lalu 4 nitropenil GP, G7X diubah oleh alfa glucoside menjadi 4 nitropenil kompleks berwarna dan 7 sampai X glucoside. Intensitas warna kompleks yang terbentuk sebanding dengan aktivitas amilase. Absorbansi larutan diukur pada panjang gelombang 405 nanometer secara fotometri.
Yang banyak digunakan saat ini adalah metode klorometrik enzimatik dengan prinsip amilase akan menghidrolisis 2-kloropennitropenil alfa demaltoheptoese atau CNPG7 menjadi 2-kloronitropenil maltotetraose atau CNPG4 ditambah penitropenil maltotriose atau CNPG3 dan maltotriose G3, kemudian penitropenil maltotriose oleh alfa glukosid diubah menjadi penitropenil berwarna dan glukosa. Intensitas warna kompleks terbentuk sebanding dengan aktivitas amilase. Absorbansi larutan kompleks diukur pada panjang gelombang 405 secara fotometri. Pasca analitik, nilai rujukannya pada bayi baru lahir 5-65 unit per liter, dewasa 27-131 unit per liter, pada umur 60-90 tahun 24-151 unit per liter. Pemeriksaan fungsi pankreas lipase tes dengan praanalitiknya jenis sampel bisa serum, plasma, heparin. Cara pengambilannya bisa menggunakan darah kapiler dan darah vena. Untuk cara penyimpanannya, stabilitasnya pada suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius selama 1 hari, pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius stabil selama 7 hari, pada suhu minus 20 derajat Celcius sampai 2 bulan sampai dengan 1 tahun, pada suhu minus 70 derajat Celcius stabil selama 3 tahun. Analitik dengan standar IFCC, metodenya menggunakan klorimetri enzimatik dengan prinsip senyawa S-asil substrat oleh lipase dihidrolisis menghasilkan grup sulfidril, lalu sulfidril direaksikan dengan sulfidril kromogenik 5,5 aksen dithiobis 2-nitrobenzoid asid menghasilkan senyawa kompleks berwarna yang absorbansi larutan kompleksnya diukur pada panjang gelombang 340 nanometer secara fotometri. Metode yang paling banyak digunakan saat ini adalah metode klorimetri kinetik dengan prinsip lipase menghidrolisis substrat 1,2 odilauril rak gliserol 3 glutarik asid 6 aksen metil resorufin ester DGGR menjadi 1,2 dialuril rak gliserol dan glutarik asid 6 aksen metil resorufin ester, kemudian glutarik asid 6 aksen metil resorufin ester dalam suasana basah mengalami dekomposisi spontan membentuk glutarik asid dan metil resorufin. Warna kompleks ungu kebiruan absorbansi larutan kompleks tersebut diukur pada panjang gelombang 580 nanometer secara fotometri. Pasca analitiknya, nilai rujukannya 10-140 mikroliter. Metode klorimetri yaitu suatu metode analisis kimia yang didasarkan pada tercapainya kesamaan warna standar antara sampel dan larutan standar dengan menggunakan sumber cahaya polikromatis dengan detektor mata. Pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan alat fotometer untuk pemeriksaan amilase tes dan lipase tes. Amilase tes. Amilase adalah enzim yang mengkatalisis pecahan pati dan mengubahnya menjadi gula. Tujuan tes amilase yaitu untuk mengukur kadar enzim amilase pada sampel darah. Para analitik, alat dan bahan alat yang digunakan ada mikropipet 1000 mikron dan 100 mikron, ada tip biru, tip kuning, tabung berlabel T, dan alat fotometer. Bahannya reagen amilase, tisu, dan sampel serum. Analitik, prosedur kerjanya, yang pertama dinyalakan alat fotometer terlebih dahulu, diperhatikan buku petunjuk pengerjaan yang telah disediakan, kemudian dipipet 1000 mikron reagen dan dimasukkan ke dalam tabung berlabel T, kemudian dipipet 20 mikron sampel serum dan dimasukkan ke dalam tabung, kemudian dicampur dengan cara digoyang-goyangkan. Kemudian dimasukkan sampel pada alat instrumen melalui selang. Selanjutnya alat akan membaca sampel secara otomatis. Ditunggu beberapa menit sampai pemeriksaan selesai dan alat akan menunjukkan hasil pemeriksaan amilase. Pasca analitik, nilai rujukannya pada bayi baru lahir 5-65 unit per liter,
dewasa 27 sampai 131 unit per liter, untuk umur 60 sampai 90 tahun 24 sampai 151 unit per liter. Untuk interpretasi hasilnya, peningkatan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut. Penurunan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut yang sudah pulih, hepatitis, sirosis hati, atau keracunan kehamilan. Faktor kesalahan yang dapat terjadi: penyimpanan pada suhu kamar selama 1 minggu dapat mengurangi aktivitas enzim. Penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius selama 2 bulan dapat mengurangi aktivitas enzim. Sampel hiperlipidemia, trigliserida mampu menekan atau meningkatkan aktivitas enzim AMS yang dapat menyebabkan hasil tinggi palsu dan rendah palsu. Pemberian obat penghilang rasa sakit atau morfin sebelum sampling dapat menyebabkan hasil yang tinggi palsu. Kemudian ada pemeriksaan lipase test. Lipase adalah enzim yang menghidrolisis hubungan ester lemak untuk menghasilkan alkohol dalam asam lemak. Tujuan dari tes lipase untuk mengetahui kadar dan ada tidaknya enzim lipase di dalam sampel. Untuk peranalitik, alat dan bahan, alat yang digunakan ada mikropipet 1000 mikroliter dan 100 mikroliter, tip biru, tip kuning, tabung berlabel T, dan alat fotometer. Untuk bahannya, reagen lipase, tisu, dan sampel serum. Analitiknya, prosedur kerja pertama dinyalakan alat fotometer terlebih dahulu, kemudian diperhatikan buku petunjuk pengerjaan yang telah disediakan, dipipet 1000 mikroliter reagen dan dimasukkan ke dalam tabung berlabel T, kemudian ditambahkan 50 mikroliter sampel, dicampurkan dengan cara digoyang-goyangkan. Kemudian dimasukkan sampel pada alat instrumen melalui selang. Selanjutnya alat akan membaca sampel secara otomatis. Ditunggu beberapa menit sampai pemeriksaan selesai dan alat akan menunjukkan hasil pemeriksaan lipase. Pasca analitik, nilai rujukannya 10-140 mikroliter. Dengan interpretasi hasilnya, peningkatan kadar lipase dapat terjadi pada pankreatitis obstruksi saluran pankreas, kolestatis akut, sirosis, penyakit ginjal yang parah, dan penyakit radang usus. Pada pankreatitis, serum lipase akan meningkat. Peningkatan terjadi setelah 36 jam dari onset. Lipase dapat meningkat ketika kadar amilase dalam keadaan normal. Lipase bertahan lebih lama dalam serum dibandingkan amilase pada pasien pankreatitis untuk nilai kritis lebih dari 500 unit per liter. Faktor kesalahan: limitasi, sampel tidak boleh hemolisis, alat yang digunakan harus disposable, alat harus bebas kuman, kolesterol interest dapat mempengaruhi hasil, pasien dengan gagal ginjal kronik, pemberian antikoagulan dapat mengganggu tes. Kesimpulannya, pankreas merupakan organ berbentuk lonjong yang terletak pada bagian kiri atas perut, tepatnya di belakang organ lambung. Bagian pankreas terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Fungsi pankreas terbagi menjadi 2, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Pulau Langerhans terdiri dari sel alfa, sel beta, dan sel delta. Kemudian ada enzim yang dihasilkan kelenjar eksokrin, di antaranya ada amilase, lipase, tripsin, dan kimotripsin. Kemudian kelenjar endokrin pankreas menghasilkan hormon, yaitu hormon insulin, glukagon, dan somastatin, dan polipeptida pankreas. Untuk mengukur fungsi pankreas dapat dilakukan tes laboratorium, yaitu amilase tes dan lipase tes. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.